malam teman-teman pecinta Tosanaji Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu koleksi saya ya, yaitu keris tilam upih ya. Seperti ini kerisnya. Keris tilam upih adalah salah satu dapur keris lurus dengan ukuran panjang bilah normal ya. Bentuknya sederhana, gandik polos, dan hanya terdapat pijetan serta tikel alis. Sedangkan ricikan yang lain tidak ada. Keris dapur tilam upih ini termasuk keris yang sangat populer ya, dan termasuk kategori banyak dijumpai karena jumlahnya paling banyak. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu hampir setiap keluarga di Jawa selalu menyimpan keris dapur tilam upih sebagai pusaka keluarga. Keris tilam upih boleh dimiliki oleh siapapun, dari kalangan rakyat biasa sampai kalangan bangsawan. Semua boleh memiliki keris berdapur tilam upih, sehingga keris ini lebih banyak dibuat dibanding keris-keris dapur yang lain. Keris dapur tilam upih adalah keris yang dianjurkan untuk dimiliki pertama kali sebagai pegangan sebelum memiliki keris-keris dapur yang lain. Hal itu sebetulnya berkaitan dengan filosofi keris tilam upih yang melambangkan ketentraman rumah tangga. Pesan yang hendak disampaikan melalui keris ini yaitu sebelum sukses di luar, sukses dulu dalam membangun keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi untuk membangun hal-hal yang lebih tinggi dan lebih besar seperti bisnis, karir, kekuasaan, dan kejayaan. Keris tilam upih dianggap sebagai ibu dari semua keris. Bahkan konon Kanjeng Sunan Kalijaga juga pernah menyarankan kepada para pengikut beliau bahwa keris pertama yang dianjurkan untuk dimiliki adalah keris berdapur tilam upih. Filosofi keris tilam upih dalam terminologi Jawa, tilam upih memiliki makna tikar ya. Tikar yang terbuat dari anyaman daun yang pada zaman dahulu sering digunakan sebagai alas tidur yang nyaman, sehingga kemudian diibaratkan untuk menggambarkan ketentraman keluarga atau rumah tangga, seperti kata pepatah, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, banyak sekali pusaka keluarga berdapur tilam upih yang diwariskan secara turun-temurun. Hal itu menunjukkan adanya harapan dari para orang tua agar anak cucunya nanti dapat memperoleh ketentraman dan kesejahteraan dalam hidupnya. Kita bergeser ke tuah ya. Tuah
daripada keris tilam upih ya. Jika bicara soal tuah, keris Jawa memang identik dengan tuah atau angsar yang merupakan manifestasi dari doa-doa yang dipanjatkan oleh empu pembuatnya kepada Sang Pencipta melalui media sebilah keris pusaka. Sebagai simbolisasi harapan agar pemilik keris tersebut dan keturunannya bisa memiliki kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Jadi, tuah atau khasiat dari keris tilam upih adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga serta untuk kemakmuran. Sedangkan pada pamor ya, untuk pamornya pusaka ini memiliki pamor udan mas tiban ya. Untuk pamor udan mas tiban bisa kita lihat di sini ada bulatan-bulatan pamor. Biasanya ini terselip ya seperti ini di antara pamor Wosuta, dan kadang juga ada sebagian yang terpisah dari pamor lain atau terdapat di bagian sor-soran saja yang terselip di antara pamor yang lainnya. Pamor udan mas tiban ini sangat terkenal ya, dan banyak dicari oleh para pecinta tosan aji ya, karena dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, sehingga akan membuat pemiliknya menjadi kaya raya ya. Udan mas artinya adalah hujan emas. Dari nama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris yang berpamor udan mas tiban adalah dapat membuat rezeki pemiliknya bagaikan hujan emas. Anggapan tersebut sebetulnya juga kurang tepat, karena tuah atau angsar dari pamor udan mas tiban adalah untuk memudahkan pemiliknya mendapatkan rezeki, mencegah sifat boros, serta membuat pemiliknya luwes dalam pergaulan di masyarakat. Jadi bukan menjadikan pemiliknya serta-merta menjadi kaya raya tanpa usaha, tapi pamor udan mas tiban dipercaya atau memiliki tuah memudahkan pemiliknya dalam urusan rezeki. Dari kepercayaan itulah yang menjadikan pamor udan mas tiban banyak diminati oleh para pedagang dan pengusaha, dengan harapan rezekinya bisa semakin berlimpah. Tapi saat ini bukan hanya para pedagang dan pengusaha saja yang menginginkan keris berpamor udan mas ya, tapi dari
berbagai kalangan seperti pegawai pemerintah dan swasta, tentara, dan juga polisi, bahkan kaum petani juga banyak yang memburu keris dengan pamor udan mas tersebut. Sebetulnya tidak ada jaminan jika memiliki keris berpamor udan mas ataupun udan mas tiban lalu akan menjadi orang yang kaya raya, karena hanya Tuhan yang berhak menentukan siapa yang akan diberikan kekayaan. Pamor udan mas tiban merupakan simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya dapat memiliki rezeki yang berlimpah, yang disimbolkan seperti hujan emas. Baik, sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mundur.